Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya, dan melihat tentang persiapan dan juga yang bakal akan dihadapi oleh Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran yang ketiga. Indonesia berada dalam grup yang sangat sulit ya guys. Antara tim yang mereka lawan itu ada beberapa tim dalam kumpulan mereka yaitu langganan yang sudah menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini ya. Dan apa yang menariknya di sini ya, apabila Timnas Indonesia menghadapi China. China merupakan satu tim yang ramai yang memberi analisa bahwa bisa dikalahkan oleh Timnas Indonesia, bukan juga dengan mudah tetapi bisalah begitu. Tetapi apa yang menariknya di sini, kabar berkaitan dengan media China ya, yang mana mereka hairan ada stadion di tengah hutan di Papua guys. Jadi reaksi China soal pembalasan Indonesia, kerana sebelum ini saya melihat ya, Indonesia akan dijamu oleh China di satu stadion yang sangat jauh dari pusat bandar ya di China. Jadi jarak mengambil masa hampir 6 jam gitu, boleh mengakibatkan keletihan ataupun kelelahan para pemain. Tetapi sungguh pun begitu, sekiranya China melakukan begitu, di sini Indonesia juga tidak kurang kelebihannya, kerana Indonesia juga mempunyai stadion yang jauh yaitu di Papua guys. Jadi untuk perlawanan yang bakal akan tampil ya, yang akan berlangsung hampir sebulan lagi ya dari sekarang, Indonesia akan menghadapi China juga. Di situ kita lihat ya bagaimana reaksi China apabila melihat dan mengetahui di Indonesia di tengah hutan pun katanya mempunyai stadion. Jadi inilah masanya juga untuk Indonesia memperkenalkan negaranya ya. Sebab saya pernah teringat dan apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir bahwa sepak bola ini bukan sekadar sukan, malah sepak bola juga adalah satu bisnis. Jadi sekiranya Indonesia membawa tim China ya untuk berlaga di Papua, di situ pasti akan terkenal lagi Indonesia di serata dunia. Apapun guys, coba kita saksikan bagaimana perkabaran dan juga respon China ketika mengetahui Indonesia mempunyai stadion yang cukup megah juga ya di tanah Papua, berada di tengah-tengah hutan katanya. Jadi langsung kita semak info ini. Jom. Media China, kok ada stadion di tengah hutan? Itu serius. Ini reaksi China soal pembalasan Indonesia. Tapi kenapa dorang terkejut ya guys? Nah itulah berkat Pak Erick Thohir ya. Saya tengok sepak bola ini bukan sekadar sukan semata-mata, tetapi ia juga bisnis. Jadi bila sepak bola ini selalu Indonesia menjadi tuan rumah, di situ Indonesia berkesempatan ya, ada ruang dan juga peluang untuk mempromosikan negara Indonesia, kerana ada beberapa juga ya negara-negara asing yang dia tidak lagi tahu Indonesia itu bagaimana. Bila sebut Indonesia, diorang hanya tahu Bali begitu. Tetapi sebenarnya Indonesia ini adalah syurga ya, syurga dunia guys, kerana segala-galanya ada di Indonesia. Pulau pun hampir 17,000 lebih pulau yang cantik-cantik yang ada di Indonesia. Jadi di sini dikatakan media China, dia terkejut ya ada stadion di tengah hutan. Jadi kita dengar bagaimana pandangan mereka ya, dan tanggapan mereka terhadap Indonesia sebelum ini. Ketiga kualifikasi Piala Dunia memang belum dimulai, tapi antara Indonesia dengan Cina kini sudah mulai berperang di media. Hal ini berawal dari berperang di media ya, menjamu Indonesia di Qingdao Football Stadium yang letaknya jauh dari Beijing. Mendengarnya Cina tersebut, Erick Thohir berencana untuk melakukan balasan. Bahkan ketua PSSI itu bisa saja memindahkan stadion Indonesia yang lebih jauh lagi. Sebuah hal yang kini mendapatkan respon dari media Cina. Media itu mulai menyoroti stadion yang ada di Papua, karena mereka tahu stadion itu bisa saja digunakan oleh Indonesia. Selain itu, media Cina juga menyoroti langkah Indonesia yang terus melakukan naturalisasi pemain.
Dan untuk itu inilah cerita di balik drama yang terjadi antara Indonesia dengan Cina. Oh, memang jauh lah kalau yang stadion yang di China tu kan. Ketika Indonesia bertandang ke China, dia bawa stadion itu sangat jauh. Itu hampir 17 jam. Lalu ke Cina, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Oh, jauhnya. Yang di bulan Oktober katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Kata Erick Thohir pada media. Ya, itu adalah respon Erick Thohir soal niat licik Cina saat menjadi tuan rumah melawan Indonesia mendatang. Di mana Cina berencana memakai stadion yang berbeda dari biasanya. Perbedaan itu terlihat dari letak stadion yang berjarak sekitar 6,5 jam dari kota Beijing. Ujungnya, stadion yang akan dipakai oleh Indonesia juga memiliki suhu yang terbilang dingin. Dengan melakukan hal tersebut, Cina berharap para pemain Indonesia mengalami kelelahan. Selain itu, suhu yang dingin juga bisa membuat para pemain timnas tidak nyaman dalam memainkan bola. Tentu sebuah tantangan yang pastinya bakal dihadapi oleh Jordi Amat dan kawan-kawan. oh, diguna taktik begitu ya. Tempat yang jauh agar pemain-pemain timnas Indonesia ini keletihan ya. Tapi ya, Indonesia apa kurangnya? Papua juga ada stadion ya. Jadi kalau dibawa di Papua, selanjutnya untuk membalas tewas. Cina tersebut, Indonesia berencana bakal mengerjai balik mereka. Caranya sama, yakni dengan memakai stadion yang tidak biasa dan letaknya sangat jauh dari Jakarta. Bahkan menurut beberapa rumor yang beredar, Indonesia bisa saja memakai stadion Papua Bangkit, di mana jika dihitung jaraknya terbilang sangat jauh, yakni sekitar 5.000 km lebih. Ini dihitung berdasarkan jarak Jakarta dengan Jayapura. Tentu sebuah balasan yang tak main-main dari Indonesia, karena nyatanya mereka tetap bisa membuat Cina sengsara dengan melakukan perjalanan super jauh. Ya, kalau Indonesia diperlakukan gitu, boleh saja kan Indonesia buat China ketika bertandang ke Indonesia. Jadi di situ kesempatan memperkenalkan Papua itu bagaimana. Ini Papua besar juga stadion nih. Media Cina kaget saat melihat letak stadion Papua Bangkit. Oh, macam mana dorang punya tanggapan? Mendapatkan respon dari media Cina. Mereka kepo dengan stadion Papua Bangkit yang kabarnya bisa dipakai timnas Indonesia untuk menjamu timnas Cina mendatang. Saat melihat letaknya, media Cina kaget. Karena jika dilihat secara seksama, stadion Papua Bangkit berada di tengah bukit dan dikelilingi dengan hutan. Namun meski letak geografisnya seperti itu, stadion Papua Bangkit tetap menjadi stadion yang mudah untuk diakses. Wow, bagus juga lah kalau dibawa ke sini. Jadi dorang dapat melihat suasana di Papua. Sampai dorang heran ya, di tengah hutan mempunyai stadion. Tengok ini pembangunan di Indonesia guys. Di hutan pun guys, tengah hutan dorang dirikan stadion besar. Media Cina soroti naturalisasi Indonesia. Oh, ini naturalisasi pula. Tak hanya soal stadion, media Cina juga menyoroti skuad timnas saat ini. Menurut mereka, Indonesia adalah Belanda versi Asia. Alasannya Belanda karena versi Indonesia Asia terus ya. melakukan naturalisasi pemain yang kebanyakan berasal dari Belanda. Bahkan naturalisasi itu dilakukan untuk pemain yang berposisi sebagai kiper, bek, gelandang maupun penyerang. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek, dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia. Oh, yang Martin Paes itu kan? Kelvin Verdong, Martin Paes, Tom Hai, Pak Haji. Oh, kalau pemain-pemain senior nih guys, memang kebanyakannya pemain naturalisasi. Tapi itulah, sudah tiba masanya Indonesia menggunakan pemain-pemain keturunan ini. Sebab mereka biasa bermain di Liga Eropa. Cina akhirnya memberikan alasan mengapa memilih stadion Qingdao. Oh, apa alasannya nih? Untuk meredakan perang panas yang terjadi antara Indonesia dengan Cina, CFA akhirnya memberikan klarifikasi.
Mengapa mereka memilih Stadion Qingdao sebagai tempat pertemuan melawan Indonesia? Alasan yang mereka memilih Qingdao adalah karena cuacanya sangat mirip dengan yang ada di Australia. Ya, sebelum Cina melawan Indonesia, mereka lebih dulu bertandang ke Adelaide, markas dari The Socceroos. Mengingat kondisi iklim, suhu di Adelaide pada bulan Oktober tergolong sedang, dan timnas merekomendasikan memilih kota dengan kondisi iklim yang relatif sama. Tulis CFA dikutip Sina Sport. Oh begitu alasan orang. Tapi dalam masa yang sama ada juga tuh kan niat untuk mengasih daun emosi pemain-pemain Indonesia. Jarak jauh 6 jam lebih tuh guys. Perjalanan memang penat tuh. Lebih lanjut, entah nantinya bakal terjadi atau tidak, namun yang pasti Indonesia tak akan berdiam diri jika nantinya dikerjai saat bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan ucapan Erick Thohir tadi, Indonesia pasti akan melakukan balasan. Intinya, jika Indonesia kalau Pak Erick Thohir sudah negara lain, pastinya angkat Indonesia bicara juga akan memberikan jamuan terbaik bagi negara tersebut jika berkunjung ke tanah air. Dan itu berlaku sebaliknya. Jadi itulah lanjutan drama yang terjadi di sini, perang dingin Indonesia dengan timnas Cina. Stadion sini cantik, bah. Cantik, guys. Stadion di Papua nih. Jauh-jauh pun tapi dia punya suasana itu memang satu tempat yang menarik. Begitu ternyata. Jadi itulah perkabaran ya berkaitan dengan kualifikasi untuk putaran yang ketiga ini ya. Indonesia akan menghadapi tim-tim yang lebih kuat lagi pada putaran yang ketiga ini, antaranya China ya. Dan bila melihat bagaimana situasi yang bakal akan dihadapi oleh Timnas Indonesia U23 ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, para pemain-pemain Timnas Indonesia mereka mempersiapkan dengan pemain-pemain keturunan, dan ini satu saat yang harus diguna para pemain-pemain keturunannya. Sudah sampai masanya untuk Indonesia menggunakan pemain-pemain keturunan yang mana ini adalah satu kelebihan yang ada pada Indonesia kerana mempunyai begitu ramai pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropah, yaitu pemain keturunan. Jadi untuk pemain-pemain keturunan ini sekiranya untuk kualifikasi Piala Dunia untuk putaran ketiga ini rasanya mereka sudah bersiap siaga ya dengan penambahan pemain-pemain yang baru lagi ya. Saya yakin pasti akan ada lagi pemain-pemain keturunan yang akan gabung untuk penampilan putaran ketiga ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2025. Antaranya Martin Paes ya, itu merupakan salah seorang kiper yang pernah berhadapan juga dengan Messi, yaitu juara dunia label pertama di peringkat FIFA. Jadi kalau kehadirannya dalam timnas Indonesia untuk putaran ketiga ini dengan kehadiran Martin Paes, ini memang satu bentuk kekuatan dan benteng pertahanan yang baru lagi untuk timnas Indonesia. Nah, jadi bila melihat di sini ya, respon China ketika menghadapi timnas Indonesia, mereka membawa bermain ya tempat yang sangat jauh. Jadi ini merupakan satu bentuk tekanan juga ya, emosi terhadap pemain-pemain timnas Indonesia kerana melihat tentang perkembangan dan juga kekuatan timnas Indonesia saat ini sudah jauh berbeda. Jadi untuk putaran ketiga ini pasti akan ada lagi penampilan yang baru yang bakal akan menjadi kekuatan untuk timnas Indonesia untuk putaran ketiga ini. Jadi saat ini Indonesia ya, tim Indonesia sekarang ini sudah menjadi kekuatan baru ya di ASEAN dan menjadi perhatian publik, dan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Indonesia sejak satu-satunya yang sukses ke putaran yang ketiga, dan penampilan untuk putaran ketiga ini pasti ramai yang akan menanti penampilan timnas Indonesia kerana
seiring dengan kemampuan Pak Erick Thohir untuk membentuk tim dan pasukannya memang cukup luar biasa. Tambahan lagi dengan adanya Coach Sintayong yang pernah membawa ke Piala Dunia ya, tim yang pernah diasuh oleh Coach Sintayong suatu ketika dulu, dan saat ini Indonesia adalah tim asuhannya. Tidak mustahil timnas Indonesia bisa melepasi ya untuk putaran ketiga ini, karena dari segi pemain-pemain memang cukup kuat, dan telah terbukti beberapa seri perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia senior ini, kemenangan demi kemenangan, skill yang mereka miliki cukup baik ya untuk menghadapi tim lawan. Sungguh pun tim lawan itu berada ranking atas daripada Indonesia. Telah terbukti beberapa seri perlawanan sebelum ini, timnas Indonesia senior dapat menewaskan, seperti Korea Selatan pun ditewaskan oleh timnas Indonesia. Jadi melihat tentang suasana dan juga keadaan di media sosial ya, China dan juga Indonesia, mereka membawa Indonesia ini untuk bermain yang di stadion yang sangat jauh, dan Indonesia juga mempunyai stadion yang sangat jauh juga guys, di Papua. Jadi kalau China melakukan begitu, saya kira kalau Indonesia pun buat begitu, lagi ada balasannya begitu kan. Dan sekiranya Indonesia melakukan hal seumpama itu, ada kredit juga untuk Indonesia. Dia dapat memperkenalkan Papua ke serata dunia ya. Dan saat inilah Indonesia menggunakan bukan sekadar sukan, tetapi dia dapat mempromosikan negaranya melalui sepak bola. Lihat macam ini di Papua. Ramai orang tidak tahu ada stadion besar yang ada di Papua, tetapi tengok kalau main bola begini, akhirnya akan media-media akan soroti suasana di situ. Seperti sirkuit Mandalika sebelum ini, orang tidak tahu, tetapi bila ada perlawanan ya, Indonesia menjadi tuan rumah, di situ akan lebih terkenal lagi Indonesia di mata dunia. Jadi apapun guys, untuk reaksi China soal pembalasan Indonesia ini, saya kira kalau Indonesia melakukan hal ini, banyak kelebihannya juga ya, yang Indonesia akan perolehi. Salah satu dapat mempromosikan negaranya ke serata dunia. Jadi apapun guys, semoga timnas Indonesia sukses ya untuk putaran ketiga ini. Kami keseluruhannya mendoakan dan mendukung timnas Indonesia, karena dia juga mewakili ASEAN ya. Jadi bila mewakili ASEAN, dia juga membawa nama ASEAN. Jadi kita dukung sama-sama timnas Indonesia agar dapat melepasi putaran ketiga ini, dan semoga dapat meraih kejayaan ya, dan dapat melakukan yang terbaik. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.